Halo teman-teman semua, balik lagi ke segmen Psikologi Study Corner. Pada video kali ini kami hadir membahas topik yang pastinya udah gak asing lagi nih di telinga teman-teman. Yap, benar, trust issue. Trust issue sering dikaitkan dengan masalah kepercayaan, di mana hal ini berkembang karena adanya permasalahan dengan keluarga, sahabat, teman, dan juga pasangan. Yuk kita bahas lebih lanjut. Trust issue adalah istilah yang menggambarkan individu yang sulit menaruh kepercayaan pada orang lain. Kondisi ini terbentuk karena pengalaman masa lalu yang begitu membekas sampai meninggalkan trauma. Akibatnya, individu dengan masalah ini cenderung memikirkan hal-hal buruk yang dapat terjadi dalam hubungannya dengan orang lain. Kita semua pastinya pernah disakiti oleh orang lain, entah itu dikhianati sahabat sendiri atau orang terdekat, dibohongi pasangan, atau bahkan mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal dari orang tua kita sendiri. Hal-hal seperti itulah yang melatar belakangi terbentuknya trust issue yang ada dalam diri individu. Nah, mungkin teman-teman ada yang jadi bertanya-tanya nih, aku ngalamin ini nggak ya? Berikut ini akan dibahas mengenai tanda-tanda orang yang mengalami trust issue. 1. Selalu curiga. Individu dengan trust issue cenderung memiliki ketakutan tersendiri dengan pengkhianatan dan selalu memikirkan resiko terburuk yang mungkin dapat terjadi. Kondisi seperti ini kemudian menumbuhkan alarm rasa curiga terhadap orang lain. 2. Berpikir negatif. Seseorang yang mengalami trust issue seringkali terjebak dalam pikiran negatif yang membuat mereka menilai orang lain hanya dari sisi negatifnya saja. Dan tak jarang, mereka menilai orang memiliki niat buruk terhadap mereka. 3. Sulit berkomitmen. Dikarenakan terlalu banyak memikirkan resiko terburuk yang mungkin terjadi, individu dengan trust issue lebih memilih untuk tidak terikat secara emosional dengan orang lain untuk menghindari kemungkinan disakiti atau dikecewakan. 4. Lebih memilih untuk menyendiri. Individu yang terjebak dalam trust issue akan memilih untuk menyendiri dan membatasi relasi mereka dengan orang lain. Harus kita akui, pasti sakit rasanya dikhianati apalagi oleh orang-orang terdekat. Dan pastinya akan sulit juga untuk membangun dan menaruh kepercayaan lagi pada orang lain setelah memiliki pengalaman buruk. Tapi, kita juga harus tahu dan sadar bahwa kita tidak bisa selamanya seperti ini. Perlahan tapi pasti, kita harus bergerak untuk kembali menjadi diri sendiri, berteman, dan menjalin relasi dengan banyak orang sebagaimana semestinya. Terus, apa dong yang harus dilakukan kalau ternyata kamu memiliki trust issue? Eits, tenang aja, jangan panik. Langkah pertama yang dapat kamu lakukan yaitu percaya. Percaya adalah kunci kelanggengan dalam sebuah hubungan. Ya, lagi pula untuk apa menjalin hubungan jika kita tidak percaya dengan pasangan? Namun, jika kamu masih terbayang-bayang dengan pengalaman masa lalu, ada baiknya untuk tidak menjalin hubungan terlebih dahulu. Kemudian, langkah kedua yang dapat kamu lakukan yaitu perbanyak berpikir positif. Sejenak hilangkanlah bayangan masa lalu dan tataplah hubungan saat ini. Kemudian penuhi pikiran kamu dengan hal-hal yang positif dan menyenangkan. Langkah terakhir yang dapat kamu lakukan adalah komunikasi. Komunikasikan kekhawatiran yang kamu rasakan kepada orang yang bersangkutan jika kamu merasa curiga dikhianati atau takut ditinggal. Hal ini bertujuan untuk menghindari miscommunication dan nantinya malah melukai kedua belah pihak. Bila trust issue yang dialami sangat mengganggu hingga mengganggu produktivitas sehari-hari, maka tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog. At the end of the day, kita semua tahu bahwa manusia dilahirkan berbeda-beda, baik berbeda watak maupun cara berpikirnya. Oleh karena itu, kita tidak bisa memukul sama rata pelabelan orang lain karena pada dasarnya mereka memang berbeda. And let bygones be bygones, apa yang lalu biarlah berlalu, dan jangan takut untuk memulainya dari awal lagi. Hal lain yang perlu diingat, sukses dan bahagianya seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intrapersonal saja, melainkan juga faktor interpersonal yang melibatkan banyak orang. Nah, jadi udah pada tahu kan apa itu trust issue, ciri-ciri orang dengan trust issue, dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk, share ke teman-teman kamu supaya makin banyak yang aware tentang trust issue ini. If your feelings are getting too big to cope with on your own, seek professional help. Thank you for watching.